Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi di Simadu Edukasi Pajak PMA 2 bersama saya Ida dan rekan saya Kak Ratri. Oke, dalam podcast episode 2 di tahun 2024 ini kita akan menyampaikan ketentuan baru di tahun 2024, yaitu PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 mengenai tarif efektif PPh Pasal 21 yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Nah, dalam podcast kali ini kita akan bahas serba-serbi tentang tarif efektif dan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak semua. Nah, di sini untuk tarif efektif PPh Pasal 21 ini itu adalah tarif lebih memudahkan dan tidak ribet ya Kak Ratri ya. Sehingga kawan pajak perlu tahu bagaimana cara penghitungannya yang tentunya berbeda dari ketentuan sebelumnya. Nah, silakan Kak Ratri. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ida ya kawan pajak, jadi sejak 1 Januari 2024 dengan diundangkannya PP 58 tahun 2023, penghitungan untuk pajak terhutang cukup dilakukan dengan cara yang sangat sederhana ya dan nggak ribet ya Kak Ida ya. Betul. Nah, yaitu mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Nah, kemudian di PMK 168 tahun 2023 ini diatur juga untuk subjek pajak ini dibagi dalam 8 kategori Kak Ida. Yang pertama adalah pegawai tetap, kemudian pensiunan, kemudian pegawai tidak tetap, kemudian anggota dewan komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, kemudian bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini contohnya apa nih Kak Ida? Nah, banyak sekali nih Kak Ratri. Bukan pegawai itu adalah yang melakukan pekerjaan bebas. Seperti tenaga ahli. Tenaga ahli itu seperti pengacara, konsultan, arsitek, dokter. Termasuk di sini adalah artis ya Kak Ratri. Iya, artis, olahragawan blogger, juga ya? influencer, atlet. Banyak sekali yang kategori bukan pegawai. Iya. Nanti bisa langsung dicek di aturannya ya. Ya betul. Kemudian yang keenam adalah peserta kegiatan. Nah, ini contohnya seperti peserta perlombaan. Jadi semua jenis perlombaan itu masuk ke peserta kegiatan. Kemudian peserta rapat, kemudian peserta pendidikan, pelatihan dan magang. Kemudian yang ketujuh adalah peserta program pensiun. Kemudian yang kedelapan adalah mantan pegawai. Nah, selanjutnya kita akan bahas tarifnya nih Kak Ida. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada perubahan tarif di PMK 1, di tarif di PP 58 tahun 2023 ini ya Kak Ratri ya. Yang sebelumnya kita hanya mengenal satu tarif, yaitu tarif pasal 17. Sekarang sejak 1 Januari 2024 kita dalam menghitung pasal 21 ada dua tarif, yaitu tarif efektif PPh pasal 21 dan tarif berdasarkan pasal 17. Jadi ada dua ya. Ya, untuk tarif pasal 17 sudah familiar dari kawan pajak semua ya. Sebelumnya menggunakan tarif ini dan tidak ada perubahan. Hanya kita mau merefresh saja, kita bisa lihat di layar monitor bahwa untuk lapisan penghasilan sampai dengan 60 juta itu 5%, kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, kemudian penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 30 miliar di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, kemudian kita mengenal tarif efektif PPh pasal 21. Ini dibagi menjadi dua juga, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Nah, untuk menentukan tarif efektif bulanan itu ada kategorinya, yaitu nanti ada kategori ABC, dan itu penentuannya adalah dari PTKP pada awal tahun pajak. Nah, contohnya seperti apa nih Kak Ratri? Ini PTKP bingung nih Kak Ida. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, contohnya jadi mungkin kalau ada kawan pajak yang menikah di bulan ini. Nah, penghitungan PTKP-nya harusnya kalau sudah menikah kan kawin nol tanggungan, K0 gitu ya Kak Ida ya. Tapi untuk penghitungan ini kita lihat kondisi kawan pajak di awal tahun gitu ya Kak Ida ya. Jadi kondisi di awal tahun berarti masih belum menikah. TK. Jadi tetap TK. Nah, untuk status yang sudah kawin nanti diperhitungkannya adalah di tahun 2025. Iya. Ya, betul ya. Baik.
Kemudian kita lanjut ke tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan untuk tarif efektif itu dibagi 3, ada TER A, TER B, TER C. Untuk TER A ini untuk PTKP yang TK0, TK1 dan K0 Karatri, itu untuk PTKP yang 54 juta dan 58,5 juta ya. Nah, selanjutnya TER B itu untuk PTKP TK2, TK3, K1 dan K2 itu untuk PTKP 63 juta dan 67,5 juta. Nah, untuk yang TER C ini hanya untuk PTKP yang K3 dengan jumlah 72 juta. Banyak ya yang harus diingat ya Kak Ida. Jadi untuk mempermudah nih kawan pajak, untuk TER A itu berarti untuk PTKP yang 50-an juta. Betul. Kemudian untuk TER B untuk PTKP yang 60-an juta. Kalau TER C itu untuk PTKP yang 72 juta gitu aja ya. 70-an juta gitu ya Kak Ida ya. Nah, selanjutnya tarif efektif harian nih juga dibagi menjadi 2 Karatri, yaitu untuk penghasilan sampai dengan 450.000 itu 0%, dan penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu 0,5%. Untuk yang di atas 2,5 juta nggak ada TER-nya ya Kak Ratri ya? Nanti akan dibahas Kak Ratri selanjutnya. Silakan. Baik, besarnya TER A, TER B, TER C ini kawan pajak bisa lihat di lampiran PP 58. Jadi nggak usah pusing, aduh kita harus mengingat-ingat gitu ya Kak Ida ya. Jadi semua sudah ada di lampiran PP 58 tahun 2023. Tapi nanti akan nggak pusing lagi, nanti penjelasannya selanjutnya ya Kak Ida ya. Nah, disimak terus ya kawan pajak. Nah, setelah kita mengetahui tarif TER tadi, untuk penghitungan PPh-nya itu seperti apa? Nah, untuk pegawai tetap dan pensiunan dan juga PNS TNI Polri, kemudian pejabat negara dan pensiun, ini ditetapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir dan juga ditetapkan pada masa pajak terakhir. Nah, untuk setiap masa itu penghitungannya adalah dari penghasilan bruto seperti yang sudah dijelaskan tadi kali tarif TER bulanan. Kemudian yang ditetapkan di masa pajak terakhir itu perhitungannya adalah PTKP setahun kali tarif PPh pasal 17. Kemudian untuk anggota komisaris pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur ini ditetapkan per masa pajak. Nah, perhitungannya adalah dari penghasilan bruto dikalikan tarif TER bulanan. Nah, untuk yang pegawai tidak tetap ini dibagi 2, tidak dibayar bulanan dan dibayarkan bulanan. Nah, untuk yang tidak dibayar bulanan itu dibagi 2 lagi kawan pajak. Jadi 0 sampai 2,5 juta per hari itu perhitungannya adalah penghasilan bruto sehari kali tarif TER. Kemudian yang di atas 2,5 juta per hari itu perhitungannya adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Nah, untuk pegawai tetap yang dibayarkan bulanan ini sama dengan perhitungan di pegawai tetap, yaitu penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif TER bulanan. Nah, untuk yang selanjutnya silakan Kak Ida. Ya, menambahkan sedikit saja Kak Ratri, untuk pegawai tetap ini kan yang dibayar bulanan, untuk menghitung secara bulanan itu sama dengan pegawai tetap ya. Ya, betul. Tetapi untuk pegawai tidak tetap tidak ada penghitungan masa pajak terakhir ya. Ya, hanya masa betul. pajak hanya setiap bulan saja. Ya, betul sekali Kak Ida. Nah, selanjutnya yaitu kategori bukan pegawai. Bukan pegawai itu seperti yang tadi sudah dicontohkan ya, ada artis, vlogger, influencer dan sebagainya. Itu diterapkan per masa pajak dengan penghitungan penghasilan bruto dikalikan 50% dulu, baru dikalikan tarif pasal 17 dan tidak ada berkesinambungan. Jadi penghitungannya setiap bulan, tidak diakumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk peserta kegiatan, peserta program pensiun, kemudian mantan pegawai itu sama penghitungannya, yaitu dari penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Nah, kawan pajak bisa lihat di layar langsung sehingga tidak bingung ya. Oke, selanjutnya tadi kita tuh sering menyampaikan masa pajak terakhir ya Kak Ratri. Nah, apa itu Kak Ida? Itu maksudnya apa sih? Jadi kenapa nggak langsung disebutkan masa pajak Desember gitu ya? Karena begini Kak Ratri, kemungkinan pegawai itu kan bisa juga keluar di pertengahan tahun. Betul. Ya. Misalnya keluar di bulan Agustus. Nah, yang disebut masa pajak terakhir itu adalah masa pajak Agustus. Jadi perhitungan untuk Januari sampai Julinya menggunakan tarif TER gitu ya Kak Ida ya. Jadi di masa pajak terakhir kembali ke perhitungan tarif pasal 17. Oke. Nah,
Ada yang baru lagi di ketentuan ini Kak Ratri, yaitu mengenai sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan dibayarkan melalui pemberi kerja, itu bisa langsung dikurangkan di 1721A1-nya pegawai ya. Ya, jadi dalam menghitung masa pajak terakhir, ini pemberi kerja bisa langsung mengurangkan zakat sumbangan dari karyawannya yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Tapi syaratnya itu harus dibentuk dan disahkan oleh pemerintah gitu ya. Untuk zakatnya tadi disalurkan ke pihak yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Nah tadi Kak Ida sudah menyampaikan tentang tarifnya, TER A, TER B, TER C, kemudian perhitungannya kok ribet sekali gitu ya. Nah kawan pajak nggak usah khawatir kawan pajak. Jadi di DJP telah meluncurkan 2 instrumen pendukung dalam bentuk buku elektronik, cermat pemotongan PPh pasal 21 dan juga kalkulator pajak yang semua tersedia di pajak.go.id. Jadi perhitungan tadi cara perhitungannya bagaimana itu semua sudah ada bukunya kawan pajak, jadi kawan pajak nggak usah bingung terkait dengan kalkulator pajak. Ini kawan pajak bisa cross check antara pemotong dan juga yang dipotong, jadi pemberi kerjanya bisa menghitung dengan kalkulator pajak dengan memasukkan penghasilan bulanannya berapa, penghasilan brutonya, kemudian masukkan PTKP-nya, kemudian akan langsung otomatis terhitung ya Kak Ida ya. Jadi berapa pajak, berapa tarif TER-nya, berapa DPP-nya, dan berapa pajak yang harus dipotong. Nah karyawannya sendiri juga bisa cross check di kalkulator ini, jadi semua bisa check and balance ya Kak Ida ya. Nah 2 instrumen tersebut diharapkan dapat memudahkan dan membantu serta menambah pemahaman kawan pajak semua, baik untuk pegawai sendiri dan juga untuk pemotongnya atau pemberi kerjanya, begitu. Iya. Kemudian kita lanjut, setelah kita bicara tentang tarif, kita langsung ke pelaporannya nih Kak Ratri ya. Dengan adanya peraturan baru ini, DJP juga sudah melaunching e-Bupot PPh pasal 21 yang bisa diakses di djponline.pajak.go.id yang tentunya tidak asing lagi bagi kawan pajak ya yang sudah biasa lapor. Jadi sebelumnya untuk laporan pasal 21 menggunakan ISPT, sekarang menggunakan berbasis web ya. Nah, mulai masa Januari 2024 dilaporkan di masa Februari. Di bulan Februari ya Kak Ida ya. Sudah difasilitasi ya Kak ya. Betul sekali. Jadi tadi kepusingannya yang dijelaskan di awal itu sudah terjawab semua ya di sini ya Kak Ida ya. Jadi pemotong pajak pun ketika mengisi penghasilan di e-Bupot 21 juga tidak perlu memikirkan ini masuk TER A, TER B, TER C karena sudah langsung terhitung secara otomatis. Tinggal masukkan brutonya, dia masuk PTKP-nya berapa. Nah, nanti ketika diimpor di e-Bupot akan terhitung otomatis gitu ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke FAQ yang sering sekali ya ditanyakan di kawan pajak. Ya, baik melalui telepon maupun WA di KPPM 2 ya Kak Ida ya. Oke, kita sampaikan satu-satu nih Kak Ida. Silakan, Kak. Ada yang bertanya ini Kak Ida, penghasilan bruto yang dimaksud itu gaji pokok plus tunjangan atau hanya gaji pokok saja nih Kak Ida. Jadi di pasal 5 PMK 168 tahun 2023 yang dimaksud penghasilan bruto ini apa sih sebenarnya? Jadi penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk natura atau kenikmatan yang menjadi objek PPh pasal 21. Nah ini termasuk bonus, THR, kemudian JKK, JKN, BPS yang dibayarkan, BPJS juga ya. Kemudian dia dibayarkan oleh pemberi kerja, ini termasuk dalam komponen penghasilan bruto. Nah, perhitungannya seperti yang sudah disebutkan tadi ya Kak Ida ya. Jadi digabungkan semua langsung dikalikan tarif TER. Betul ya. Itu secara keseluruhan. Lanjut Kak Ida. Kemudian ini juga yang sering ditanyakan oleh kawan pajak semua, bagaimana kalau pegawai yang resign di tengah tahun. Tadi sudah kita contohkan ya, apabila pegawai resign di bulan Agustus, maka di masa Agustus itulah dibuatkan bukti potong, dibuatkan penghitungannya di bulan Agustus dengan tarif pasal 17 ya. Jadi dianggap itu masa pajak terakhir ya. Kemudian pemberi kerja wajib memberikan bukti potong paling lambat akhir bulan berikutnya setelah pegawai berhenti bekerja. Lanjut Kak Ratri. Nah ini contohnya mungkin kalau biar lebih jelas lagi kawan pajak bisa ke halaman ini ya Kak ya. Di PMK 168 itu sudah
sebutkan detail sekali contoh-contohnya terkait untuk karyawan resign itu bagaimana perhitungannya, itu bisa di halaman 38 sampai 39 ya. Betul. Nah, bisa langsung dicek nih Kak Ida ya. Oke. Oke, Lanjut. ini mengenai tarif ini juga banyak yang ditanyakan. Apakah masih diperbolehkan menggunakan tarif pasal 17 setiap bulannya? Kalau untuk setiap bulannya, kecuali masa pajak terakhir itu Iya. diperbolehkan menggunakan pasal 17. Jadi untuk masa pajak terakhir saja menggunakan tarif pasal 17. Jadi untuk masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, contohnya Januari sampai November misalkan ya Kak Ida ya, itu menggunakan tarif TER sesuai yang sudah diatur di PP 58 dan PMK 168. Jadi tarif pasal 17 hanya dipergunakan di masa pajak terakhir. Oke, sangat jelas Kak. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya, Ya. yaitu apakah ada sanksi nih jika masih menggunakan perhitungan lama? Nah, di sini apabila terjadi kurang bayar maka diterbitkan STP. Betul. Sehingga ini rawan ya karena nanti Iya. sebenarnya kita ikutin ketentuan saja. Iya, karena setelah diterbitkannya PMK 168, aturan-aturan mengenai PP pasal 21 ini dicabut ya Kak Ida ya. Iya, betul. Iya, jadi memang kawan pajak harus sudah menggunakan perhitungan PP pasal 21 sesuai peraturan di PP 58 dan juga PMK 168. Oke, lanjut kemudian kita ke perhitungan dan pelaporan pasal 21 bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Nah, apakah kalau yang tidak memiliki NPWP bagaimana? Yaitu pemberi kerja bisa langsung input NIK-nya saja. Kalau NIK pasti punya ya Kak, Iya, semua orang betul. punya ya. Betul sekali. Langsung input NIK-nya saja dan tarifnya seperti yang sudah kita sampaikan, untuk bukan pegawai adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Oke. Nah, ada yang bertanya lagi nih Kak Iya. Ida. Jadi pasal 21 ini sangat kompleks ya. Jadi bagaimana perhitungan tarif pasal 21 atas pesangon karyawan? Nah, kawan pajak di PMK 168 maupun di PP ini tidak mengatur pesangon. Jadi untuk perhitungan pesangon itu masih menggunakan aturan yang lama, yaitu kawan pajak bisa mengacu di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Masih sama ya seperti Betul. sebelumnya. Jadi memang di PMK 168 ini tidak diatur terkait pesangon ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau perlakuan pajak ekspatriat yang diberikan dalam mata uang asing? Nah, ini juga sudah diatur di PMK 168 tahun 2023 bahwa nanti nilai USD-nya dikurskan dulu dengan nilai kurs pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutang penghasilan, mana peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Jadi dikurskan dulu ya kawan pajak, sehingga jadi pelaporannya itu dalam bentuk rupiah. Betul sekali. Nah, Oke. ada lagi nih Kak Ida. Untuk PT yang tidak ada karyawan, apakah wajib lapor SPT untuk masa Januari sampai November? Nah, di sini terkait pelaporan nihil ya, itu diatur di PMK 9 ya Kak Ida ya, tahun Masih 2000. terlalu lama ya. Iya, tahun 2008. Jadi kalau misalkan memang nihil benar-benar tidak ada karyawan, itu memang tidak wajib lapor. Untuk tiap Tapi bulannya. iya, betul. Kalau untuk masa Desember tetap wajib lapor ya, Ya. meskipun dia tidak ada karyawan sama sekali. Tapi kalau nihilnya ini karena mungkin karyawannya ada SKD atau karyawan di bawah PTKP, nah itu tetap wajib dilaporkan setiap bulannya ya Kak Ida ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi ketentuannya masih menggunakan ketentuan yang lama. Ya. Di PMK 9 tahun 2018. Nah, kemudian ini ada lagi bagaimana pajak Desember yang perhitungannya lebih bayar. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa pemberi kerja mengembalikan ke pegawainya nilai yang lebih bayar tersebut, dan dalam hal terdapat kelebihan penyetoran pajak pada pembutuhan SPT masa pemberi kerja, maka kelebihan tersebut bisa dilakukan kompensasi, diperhitungkan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Oke, nah ada lagi pertanyaan selanjutnya, banyak ya. Untuk karyawan yang gajinya di bawah PTKP, apakah dilaporkan per nama? Betul sekali kawan pajak. Jadi di pasal 3 per 2 tahun 2024 ini terkait karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP tetap dibuatkan bukti potong per namanya, per nama karyawannya. Jadi semua dibuatkan bukti potong. Gitu ya Kak Ida ya. Iya, walaupun di bawah PTKP ya Kak ya. Iya. Nah, selanjutnya
bagaimana penghasilan karyawan yang konfidensial nanti akan diketahui Departemen Pajak. Nah, dalam IPPOT 21 PPh 21 ini terdapat submenu perekam untuk mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong. Nah, penyediaan menu perekam ini merupakan solusi terkait isu kerahasiaan data pemotongan pajak penghasilan. Oke, jadi nggak semua orang bisa membuka ya. Betul, ada karena akses tertentu ya, karena sangat sensitif ya terkait gaji ini ya Kak Ida ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah untuk bukti potong, apakah wajib diberikan setiap bulan ke pegawai atau bisa di Desember saja? Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Bukti potong wajib diberikan atau dilakukan pemotongan setiap bulan, paling lambat akhir bulan saat terutangnya. Nah, diberikan bukti potongnya ke karyawan itu paling lambat di akhir bulan berikutnya. Jadi setiap bulan perusahaan atau pemberi kerja wajib menerbitkan bukti potong paling lambat bulan saat terutangnya, akhir bulan saat terutangnya. Jadi kalau Januari berarti di akhir bulan Januari, ya. Tapi memberikan bukti potongnya ke karyawan paling lambat akhir bulan berikutnya. Gitu. Oke. Kemudian lapor IPPOT pasal 21 nantinya harus ke KP pusat atau KPP cabang. Mungkin sudah mungkin mendengar ya isu-isu pelaporan hanya pusat saja, tetapi sampai dengan saat ini masih dilaporkan di KPP cabang. Jadi untuk pelaporan di KPP pusat nanti masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari kantor pusat. Nanti pasti akan diinformasikan kembali ya Kak Ida ya terkait hal tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Ida. Yes. Apakah formulir 1721A1 masih digunakan untuk pelaporan tahunan di tahun 2024? Formulir 1721A1 masih digunakan karena di akhir masa pajak perusahaan tetap membuat bukti potong. Jadi 1721A1 ini tetap dibuatkan perusahaan untuk pelaporan SPT karyawannya. Jadi wajib dibuatkan ya kawan pajak ya. Termasuk karyawan resign tadi ya Kak Ida ya. Nah, sepertinya sudah banyak sekali yang disampaikan dan memang kompleks sekali terkait pemotongan PP pasal 21 ini kawan pajak. Jadi kita sudah sampaikan poin-poin penting dalam PP 58 dan PMK 168. Nah, jangan lupa kawan pajak, jangan lupa subscribe channel YouTube KPP PMA 2 dan klik tanda lonceng agar kawan pajak tidak ketinggalan podcast Simadu selanjutnya yang tentunya seru dan bermanfaat untuk kawan pajak semua. Bersama kami penyuluh KPP PMA 2. Kami mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Thank you for watching podcast Simadu. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.